Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Nomor 1, soal-soal seperti ini kita baca langsung ke inti soalnya. Peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh revolusi bumi adalah, kita pasti akan membaca juga soalnya ya. Jadi kan biar tidak kerja dua kali gitu. Nomor 1, pergantian musim. Apakah ini revolusi? Ya, ini revolusi teman-teman. 2, gerak semu matahari. Ya, ini juga revolusi. Kalau rotasi itu peredaran matahari, yang peredaran semu matahari, artinya gini, matahari nampak terbit dari timur ya, tenggelam ke barat. Nah, sedangkan rotasi bumi itu berputar dari barat ke timur. Pergantian siang dan malam ini bukan, ini rotasi. Perbedaan lamanya siang dan malam, ya ini revolusi. Nomor 5, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia ini rotasi teman-teman. Rotasi bumi. Jadi yang 1, 2, dan 4 itu yang mana? Yang B. Nah, selain pilihan pergantian musim, terus gerak semu matahari, dan perbedaan lamanya siang dan malam, itu revolusi juga perbedaan rasi bintang. Selain itu revolusi ini juga perbedaan rasi bintang ya. Ya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 2. Rotasi bumi terhadap porosnya mengakibatkan hal-hal berikut kecuali, jadi yang bukan ya. Perbedaan waktu, ya ini rotasi. Pergantian musim, tadi apa teman-teman, pergantian musim? Yang soal nomor 1 tadi, ini revolusi ya. Nah, ini revolusi, berarti langsung jawabannya adalah yang B. Pembelokan arah angin, ya betul. Peredaran semu harian benda langit, ya seolah-olah dari timur ke barat, akibat dari rotasi bumi yang barat ke timur. Ini juga akibat rotasi. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Bentuk bumi pepat pada kutub-kutubnya dan menggembung pada bagian khatulistiwa. Hal ini terjadi akibat dari apa ini teman-teman? Itu akibat dari percepatan gravitasi bumi teman-teman. Rotasi dan revolusi ya soal-soal yang nomor 1 dan 2 tadi ya. Ini nomor 4. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai sistem gerak manusia adalah: A. Tulang merupakan alat gerak aktif. Apakah tulang itu alat gerak aktif teman-teman? Bukan, dia itu pasif. Pasif teman-teman. Otot merupakan alat gerak pasif. Oh, kebalik ini teman-teman. Ya, ini aktif. Otot itu alat gerak aktif. Salah satu fungsi rangka adalah menegakkan tubuh. Betul, rangka kita itu kan untuk menegakkan tubuh. Bayangkan jika tidak punya rangka atau tulang. Oke, paham ya? Ya, C. Hubungan antar tulang disebut dengan istilah kontraksi. Bukan, ini sendi teman-teman. Bukan kontraksi. Ini persendian atau sendi ya. Nomor 5.
Di bawah ini yang bukan termasuk contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu A. Orang-orang yang merasa hangat di sekitar api unggun. Ini kita pilih yang mana? Orang-orang yang merasa hangat di sekitar api unggun. Apakah radiasi, teman-teman? Radiasi itu apa sih? Radiasi itu perpindahan panas tanpa perantara ya. Tanpa perantara apapun. Itu radiasi. Ya, mana? Ya, hangat di sekitar api unggun, tidak ada perantara toh. Kita pasti ada jarak antara api dan tubuh. Nah, itu jaraknya apakah ada perantara? Tidak. Ya, ini radiasi, betul. Air panas yang mendidih. Air panas yang mendidih itu apa sih peristiwanya? Yaitu muter-muter ya, mungkal-mungkal istilah Jawanya itu ya. Jadi mendidih itu blukutuk-blukutuk gitu. Bergelembung. Nah, itu kan muter itu. Dari yang suhunya jadi sampai merata suhunya itu air mendidih itu. Nah, ini bukan, teman-teman. Ini namanya adalah konveksi, yaitu perpindahan panas dengan diikuti perpindahan zatnya. Perpindahan panas dengan diikuti perpindahan zatnya ya, ingat ya. Diikuti perpindahan zatnya juga. Cahaya matahari sampai ke bumi. Nah, ya ini tanpa perantara ya, ini betul radiasi. Panas api lilin yang terasa di dekatnya ya. Di sampingnya api lilin itu kita terasa panasnya tidak? Iya. Tanpa perantara ya. Iya. Jadi yang kecuali kan ini bukan termasuk, yaitu yang B. Nah, untuk lebih jelasnya tentang konduksi, konveksi, dan radiasi kita lihat GIF berikut ini. Nah, untuk lebih memahami teman-teman, konduksi itu apa sih? Nah, perpindahan panas dengan perantara ya, dari ujung ke ujung ya. Ini kan panasnya sih, nah, merah sampai kena tangan kita panas. Nah, ini konduksi dengan perantara, teman. Loh, ini lihat ya, kelihatan merahnya ya. Oh, terus kena tangan kita, aduh panas gitu ya. Awalnya kan kita memanaskan di sini. Terus ini juga terasa panas, sampai di sini juga panas. Nah, ini namanya konduksi. Terus radiasi ini tanpa perantara apapun di sebelahnya api unggun ini. Tangan kita di sampingnya api ini juga terasa panas tanpa ada apapun di tengah-tengahnya ini, tanpa perantara. Itu terasa panas, itu radiasi. Nah, konveksi itu perpindahan panas dengan diikuti perpindahan zatnya. Nah, ini kan ada uap ini. Perpindahan zatnya ya kan, uapnya ini yang bikin panas, asapnya kok uapnya, asapnya api ini kan buat panas. Nah, selanjutnya kita lihat memasak air ya. Nah, ini kita memasak air, apakah pegangannya ini juga terasa panas, teman-teman? Terasa panas juga kan, tapi perantaranya adalah pegangan ini, yaitu konduksi. Nah, di sampingnya ini pernah enggak kita merasakan juga panas? Tangan kita di samping apinya ini ya. Ini namanya radiasi tanpa perantara apapun. Nah, konveksi itu mendidihnya air ini, jadi berpindah kan. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, berpindah-pindah sampai suhunya merata ya. Terus tangan kita kalau di atasnya uap air yang mendidih ini kan juga basah tuh tangan, itu juga panas tuh. Jadi airnya ini, uap airnya berpindah ke tangan kita juga, dan itu terasa panas. Itu namanya konveksi. Konveksi itu perpindahan panas dengan diikuti perpindahan zat. Konduksi ini perpindahan panas dengan perantara. Radiasi ini perpindahan panas tanpa perantara. Oke, demikian. Mohon di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.